Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang CSS Selector. CSS Selector adalah bagian penting dari CSS yang digunakan untuk memilih elemen HTML tertentu yang akan diberi style. Selector memungkinkan kita mengatur tampilan berdasarkan tag, kelas, ID, atribut, atau bahkan kondisi tertentu. Tanpa selector, kita tidak bisa mengatur elemen secara spesifik. Selector dengan nama tag. Selector dengan nama tag digunakan untuk memilih semua elemen HTML berdasarkan nama tagnya. Misalnya, jika kita menggunakan selektor P, maka semua elemen paragraf atau P di halaman web akan terpengaruh oleh style yang kita berikan. Selektor ini biasanya digunakan untuk mengatur style dasar dari elemen seperti ukuran font atau warna teks. Contohnya seperti selektor body ini atau selektor P ini. Kita juga bisa menambahkan spasi seperti ini untuk selektor yang lebih spesifik. Contohnya di sini selektor untuk tag UL lalu LI. Ini seperti yang kalian lihat. Lalu jika teman-teman beri koma di sini, ini akan berlaku untuk tag UL dan tag LI. Selanjutnya selektor dengan ID dan kelas. Selektor dengan ID ditandai dengan pagar dan digunakan untuk memilih hanya satu elemen yang memiliki ID tersebut. Contohnya, tag header akan memiliki elemen dengan ID header, sedangkan selektor dengan kelas ditandai dengan titik dan bisa digunakan untuk banyak elemen. Misalnya, menu akan memilih semua elemen yang memiliki kelas menu. Dengan ID dan kelas, kita bisa mengatur style elemen secara lebih terarah. Untuk selector ID sendiri, kita sudah sering menggunakannya ya. Ini contohnya .header, .container, .footer. Kalau untuk ID, kalian bisa menggantinya dengan tanda pagar untuk titik ini, dan kelasnya kita ganti dengan tulisan ID saja. Teman-teman bisa coba sendiri. Lalu selanjutnya ada selektor spesifik. Pada contoh ini kita memiliki selektor P yang akan memilih semua elemen paragraf dan memberikan ukuran font sebesar 20 pixel. Kemudian kita juga punya selektor P small yang hanya memiliki paragraf yang memiliki kelas small dan memberikan ukuran font sebesar 16 pixel. Selektor seperti ini berguna ketika kita ingin mengatur style elemen yang sama tetapi membedakannya berdasarkan kelas yang dimiliki. Contohnya di sini ada selektor P dengan properti font size 20 pixel. Namun di sini lagi ada selektor P.small. Jadi jika ada selektor P namun dengan spesifik ada kelas semuanya akan memiliki properti font size 16 pixel. Kita contohkan saja mungkinnya biar lebih paham. Contohnya di sini kan kita sudah mempunyai selektor P. Di sini tambahkan font size 20 px. Kita save, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi mungkin untuk di sini kita di bawahnya kita P lalu rem. Kita save, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita mungkin tambahkan kelas small. Kita save, lalu di sini kita tambahkan CSS lagi ya, p.small. Kita kurung awal, lalu font size kita 16 px. Hasilnya akan lebih kecil dari teks yang di atas. Kita hapus lagi saja karena ini hanya untuk sebuah contoh ya. Save, ini juga kita hapus. Kita save. Lalu selanjutnya ada selector multiple class.
Selektor multiple class digunakan untuk mengatur elemen berdasarkan lebih dari satu kelas. Di contoh ini, selektor red akan memberi warna teks merah, sedangkan selektor big akan memberi ukuran font sebesar 20 pixel. Jika sebuah elemen memiliki kedua kelas tersebut, maka elemen itu akan mendapat kedua style sekaligus, yaitu teks berwarna merah dan ukurannya lebih besar. Contohnya mungkin di sini kita tambahkan dot red ya, dot red, kita terus formulir awal, lalu kita color red, save, lalu mungkin di sini kita akan taruh di div footer aja, karena di sini kita sudah ada div footer, kita tinggal tambahkan red, lalu kita save, lalu hasilnya teksnya akan berwarna merah. Jadi kita bisa memberi lebih dari dua kelas, tidak hanya satu. Sebagai contoh saja, jadi kita hapus lagi. Lalu selanjutnya ada selektor dengan atribut. Selektor dengan atribut digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan atribut yang dimilikinya. Di sini kita menggunakan selektor input type password yang akan memilih semua elemen input dengan type password. Kemudian kita memberikan style border merah dengan ketebalan 2 pixel. Cara ini sangat berguna untuk menandai atau menonjolkan elemen tertentu di dalam form. Mungkin ini akan dicontohkan di materi selanjutnya yang akan kita bahas untuk membuat form ya. Jadi kita langsung skip saja. Sini ada selektor pseudo class ya, mungkin begitu ya cara nyebutnya. Pseudo class digunakan untuk memilih elemen berdasarkan kondisi atau keadaan tertentu. Pada contoh ini kita menggunakan button hover untuk memberi style saat kursor berada di atas tombol. Ketika tombol di hover, warna background akan berubah menjadi steel blue dan warna teks menjadi putih. Efek ini memberikan interaksi visual yang lebih menarik bagi pengguna. Mungkin ini kita contohkan saja di navigasi. Kita buat selektor baru. Di sini full, lalu delete, kita titik 2 hover, lalu kita ke tombol awal. Mungkin di sini kita akan beri background color menjadi white, lalu colornya black. Save. Lalu saat kursornya diarahkan ke sini, ini akan berubah menjadi seperti ini, background color white dan teksnya berwarna hitam. Kita juga bisa seperti ini. Save. Mungkin sekian untuk materi hari ini, kita lanjut ke video selanjutnya.